Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga Tuhan masih menjaga kita dan kita dalam kasih karunia-Nya. Kita semua dalam keadaan yang baik. Baik, mari kita sama-sama berdoa dulu ya sebelum kita mulai kelas kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini karena Tuhan memberi kami anugerah untuk kami masih bisa belajar bersama dari setiap firman-Mu. Dan hari ini kami mau mempelajari dari Nabi Amos, kiranya Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, pagi ini kita akan sama-sama belajar dari Nabi Amos, yaitu manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan. Siapakah Nabi Amos? Ada yang tahukah? Ada yang sudah pernah membaca? Dia adalah seorang nabi dari Israel ya. Walaupun dia nabi, ternyata dia adalah orang biasa. Nah, sebelum kita ngomongin tentang Nabi Amos, kita akan melihat dulu bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, manusia itu diciptakan Tuhan dengan segala keunikannya. Manusia diciptakan Tuhan dengan unik, spesial. Coba katakan, aku spesial. Aku unik. Betul sekali, Tuhan menciptakan kita unik. Tidak ada satu manusia pun yang diciptakan di dunia ini sama. Jadi semua orang berbeda. Tidak ada seorang pun yang sama. Semuanya beragam, berbeda, baik jasmani maupun rohani. Ya, Tuhan menciptakan kita unik. Demikian juga dengan talenta kita. Tuhan memberi kepada kita talenta yang berbeda-beda jumlahnya. Ya, masing-masing kemampuannya juga berbeda. Tetapi yang penting adalah bukan berapa banyak talenta yang kita miliki, tetapi yang penting adalah bagaimana kita bisa mengembangkan talenta kita. Nah, salah satu contoh di Alkitab tentang orang yang mengembangkan dan menggunakan talentanya nanti adalah Nabi Amos. Nah, kita akan belajar dulu apa itu talenta. Talenta adalah karunia atau kemampuan atau bakat yang dimiliki manusia sejak lahir. Jadi ini memang bakat alamiah, kemampuan alamiah yang Tuhan berikan kepada kita sejak kita lahir ke dunia. Makanya setiap orang akan diberi karunia yang berbeda sesuai dengan yang dianugerahkan Tuhan. Nah, contohnya misalnya kita belajar bernyanyi. Mungkin bagi orang yang punya talenta bernyanyi, belajar bernyanyi itu sesuatu yang mudah, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang fun. Kenapa? Karena dia bisa belajar dengan cepat, dia bisa berkembang dengan cepat. Tetapi bagi orang yang tidak punya talenta bernyanyi, dia juga bisa belajar bernyanyi, tetapi bedanya dia tidak akan semaksimal orang yang punya talenta. Masalahnya adalah kita tidak akan tahu talenta kita, kemampuan kita kalau kita tidak mau mencoba hal-hal yang baru. Karena itu apa? Janganlah takut untuk belajar hal yang baru. Ya, jangan takut untuk mencoba apapun. Karena dari situ kita bisa melihat apakah memang Tuhan memberikan talenta khusus kepada kita untuk kita kembangkan dari bidang itu. Jadi bagian kita adalah mencari tahu dan menemukan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita akan lihat Nabi Amos, belajar dari Nabi Amos. Siapakah Nabi Amos? Mungkin kamu berpikir Nabi Amos ini seorang yang hebat luar biasa, yang mungkin ya luar biasa lah. Kalau saya ini kan orang biasa. Enggak, ternyata Nabi Amos itu sama dengan kita. Sama dengan kamu dan saya. Dia hanyalah apa? Orang biasa. Nabi Amos ini lahir di desa Tekoa di Yehuda, yaitu di daerah selatan Yerusalem. Pekerjaannya pun bukan pekerjaan yang luar biasa, wow gitu. Enggak. Pekerjaannya pun hanya menggembalakan kambing dan domba dan memungut buah ara di hutan.
Tetapi semuanya itu tidak membatasi Tuhan untuk memakai Amos menjadi nabinya. Amos ini dipanggil Tuhan untuk melayani ketika Raja Uzia itu menjadi raja di Yehuda dan Yerobeam menjadi raja di Israel. Seperti yang kita tahu bahwa ketika zamannya Nabi Amos ini Israel sudah terpecah menjadi dua ya. Nah, Amos, nama Amos itu berarti penanggung beban. Jadi sama dengan namanya, Nabi Amos ini menanggung beban untuk menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang Israel. Dia menanggung beban orang-orang Israel. Dia mewakili mereka, orang-orang Israel, ke hadapan Tuhan. Itulah nabi. Jadi walaupun Amos ini tidak pintar berbicara di depan umum, berbicara di depan orang, dia bukan seorang orator, bukan seorang yang pintar berpidato, tetapi Tuhan memanggil dia untuk menyampaikan firman-Nya kepada Israel dan bangsa-bangsa. Maka Amos pun menjadi seorang nabi Tuhan. Nabi Amos ini memiliki pesan yang harus dia sampaikan kepada bangsa-bangsa, yaitu tentang segala sesuatu akan segera berakhir. Yang pertama, Allah akan menghakimi bangsa Israel. Yang kedua, anak-anak laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Yang ketiga, tanah akan dibagi-bagikan atau dipecah-pecah. Kemudian umatnya akan diusir dan para pemimpin akan hancur kena pedang. Maka berita dari Nabi Amos ini adalah berita seruan untuk orang-orang Israel, bangsa-bangsa untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Israel akan hancur jika mereka menolak untuk kembali kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Tuhan, hanya Allah yang sanggup mengampuni dosa-dosa mereka. Israel harus meninggalkan hidup mereka yang penuh dengan dosa dan kembali hidup kepada Allah, menuruti perintah Tuhan dan memperoleh keselamatan daripada Tuhan sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga sama dengan Israel? Adakah bagian hidup kita yang harus bertobat? Adakah dosa-dosa yang harus kita tinggalkan? Jika ya, mari kita kembali kepada Tuhan dan mohon ampunannya. Nah, teguran Amos kepada Israel ini juga berbicara dari sepanjang kitab Amos ini ditulis. Ya, ada beberapa bagian yang kita bisa lihat. Yang pertama dari Amos 2, kita bisa lihat bahwa mereka suka menindas orang lemah. Tuhan tidak suka ketika kita menjadi penindas bagi orang-orang yang lemah. Mungkin ada di antara kita yang mungkin pernah menindas orang lain, membuli orang lain. Nah, itu pun juga bagian yang Tuhan tidak suka dan kita harus bertobat. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa dari Amos 3, penduduk Samaria yang kacau dan suka memeras. Ini pun Tuhan tidak kehendaki. Tuhan tidak suka ketika penduduk Samaria ini memeras orang lain. Ya, hidupnya kacau balau karena dosa. Hidup semaunya sendiri. Tidak, Tuhan tidak menghendaki itu. Dari Amos 4 kita bisa lihat bahwa wanita-wanita Samaria itu sukanya menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri dan menindas orang lain. Jadi orientasinya adalah memperoleh kekayaan untuk dirinya sendiri. Materialisme ternyata sudah dimulai sejak zaman itu. Jadi jangan heran kalau sekarang pun banyak wanita-wanita yang matre. Nah, tapi Tuhan tidak mau. Dia menghendaki Israel bertobat. Di Amos 5 dikatakan bahwa ibadah yang dilakukan itu asal-asalan, tidak lagi menghormati Tuhan, tidak lagi menghargai Tuhan. Tetapi apa? Tuhan mau bahwa ibadah yang dilakukan itu menyenangkan hati Tuhan.
Makanya Tuhan menegur untuk ibadah yang di Gilgal maupun di Betel. Ya. Tuhan mau ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang seperti Tuhan mau. Kemudian di Amos 8 kita bisa lihat bahwa di situ ada kebiasaan berjualan yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Bukan berarti Tuhan tidak mau ketika orang berdagang, berusaha, bekerja itu mendapatkan hasil, bukan. Tetapi Tuhan tidak mau jika ketika berjualan itu hanya semata-mata mencari keuntungan yang banyak tanpa mempedulikan orang lain. Itulah 5 teguran yang disampaikan oleh Nabi Amos untuk orang-orang Israel, supaya orang-orang Israel ini bisa bertobat. Nah, bagian kita sekarang adalah coba cek apakah hidup kita juga masih sama seperti yang digambarkan di kitab Amos. Jika ya, ya kita juga harus kembali kepada Tuhan. Kita pun harus bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Nabi Amos itu ketika dia menyampaikan firman-Nya, firman Tuhan, ya, menyampaikan pesan Tuhan untuk orang-orang Israel dan bangsa-bangsa, dia mengalami banyak tantangan, ya. Tetapi dia tidak pernah putus asa, dia nggak pernah mundur, dia tidak pernah memilih untuk menyerah. Tetapi justru dia memilih untuk tetap melakukan tugasnya sebagai nabi Tuhan, yaitu menyampaikan firman Tuhan. Nah, contohnya kita bisa lihat ketika Amazia, yaitu imam di Betel, itu tidak mau mendengarkan dia, bahkan menyuruh Amos ini untuk pergi, tetapi Nabi Amos memilih untuk tetap menaati Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan, apapun resikonya. Dia siap dengan itu. Nah, dari hal ini, dari hidup Amos ini, kita bisa lihat bahwa Tuhan itu bisa memakai siapa saja, Tuhan bisa memanggil siapa saja, Tuhan bisa memilih siapa saja untuk melayani Tuhan. Ya. Masalahnya kita mau atau tidak. Tuhan sudah memberi kepada kita talenta supaya kita bisa melayani Dia, kita bisa kembangkan untuk memuliakan Allah. Tapi pertanyaannya, maukah kita ya menggunakan talenta itu untuk memuliakan Tuhan? Ya, itu bagian kita. Makanya apa? Kita bisa belajar bahwa dari manusia yang biasa pun asal dia mau, Tuhan bisa perlengkapi dan Tuhan bisa ubah menjadi orang yang luar biasa dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Nah, hari ini pertanyaan untuk kita adalah, mau nggak kita dipakai oleh Tuhan? Kalau mau, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah anugerahnya turun atas kita dan memberi kita kemampuan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, karena kami percaya Engkau Tuhan yang sudah menciptakan kami dengan segala apa yang ada pada diri kami. Hari ini Tuhan, kiranya Engkau mengampuni semua dosa-dosa kami, dan kami mau hidup hanya bagi Tuhan. Biarlah kami boleh menggunakan setiap talenta, setiap kemampuan, setiap bakat yang Tuhan berikan dalam hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Kami tidak mau membatasi Tuhan, tapi biarlah Tuhan bekerja melalui hidup kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, mungkin itu pelajaran yang kita bisa sama-sama belajar untuk pagi hari ini. Kita akan berjumpa lagi untuk minggu depan. Bye-bye.